Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa an'im tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik asraf ibadik wa asraf ibadik as'ad al-arab wal 'ajam wa imam tayyibah wal haram wa tarjuman bilisan ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد ذي الشرفين ومهابة ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العظيم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وعلينا ببدر وعمر وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أوضح لنا مناهج الاستبصار وأمرنا بالتذكر والاعتبار وقص علينا قصص الأخيار والأشرار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وترحم وتحنن على سيد الخلائق والبشر سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا ومولانا محمد النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا
taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi 'ula atas karunia nikmat anugerah yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita selama 30 hari Ramadan. Begitu juga di hari yang penuh dengan kegembiraan, hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah, kita dapat berkumpul, berjumpa, duduk bersama, bersilaturahim di momen yang fitri ini dalam melaksanakan salat Idul Fitri berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan dari awal hingga akhir, yang wajib ataupun yang sunnah, semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat rahimahumullah, semalam telah berganti hari, berganti bulan. Kita telah berpisah dengan bulan yang begitu agung, bulan yang begitu mulia, bulan di dalamnya ada 1000 sujud, bulan di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim, yaitu bulan suci Ramadan. Kemudian bergantilah sekarang pada malam tadi dengan 1 Syawal 1445 Hijriah. Di antara kita bergembira, bahagia, tapi di antara kita pun banyak yang sedih, banyak yang berlinang air mata. Biasanya semasa kecil, sepulang dari sholat ini, sepulang dari tempat yang mulia ini, kita bertemu dengan kedua orang tua, kita berjumpa dengan ayah dan ibu, yang mana keduanya membesarkan kita, mendidik kita, membimbing kita, mengharapkan kesuksesan kita, saudara. Tapi nyatanya Allah lebih sayang dengan mereka. Di antara kita, sebiasanya kita pulang berjumpa dengan seorang ayah, berjumpa dengan seorang bapak yang banting tulang, yang betul-betul berjuang untuk menyenangkan dan menggembirakan keluarganya, tentu menggembirakan dan menyenangkan anak-anaknya, sehingga mereka rela untuk menghilangkan kesenangan, kegembiraan mereka demi kesenangan dan kegembiraan kita. Hadirin, sepulang dari tempat ini, banyak dari mereka ayah kita yang sudah tiada. Kemudian juga seorang ibu 9 bulan 10 hari berada di kandungannya, 9 bulan 10 hari kita berada di rahimnya. Serba tidak enak, serba sulit, serba kesulitan dengan apa yang ada di rahimnya. Tapi mereka, ibu kita tidak merasa terbeban, mereka ibu kita tidak merasa sedih, mereka ibu kita merasa bahagia dengan kelahiran kita, disambut dengan senyum, disambut dengan nangis yang penuh dengan kebahagiaan di mata Allah. Tapi nyatanya banyak di antara kita sepulang dari tempat ini, sepulang dari majelis yang mulia ini, tidak dapat keberkahan seorang ibu, tidak
kembali memeluk seorang ibu, tidak dapat kembali untuk mencium keningnya, melihat senyumannya, melihat raut wajahnya yang bergembira bertemu dengan anak-anaknya di Allah. Oleh karena itu hadirin wal hadirat, bagi yang masih ada kedua orang tuanya ataupun yang sudah wafat, jangan pernah meninggalkan doa untuk keduanya. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Rabb, sebagaimana mereka menyayangi kami ketika masih kecil, sayangilah keduanya ya Allah ketika mereka sudah tua. Sayangilah keduanya ya Allah ketika mereka sudah tidak berdaya. Ampunilah keduanya di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, khatib di khutbah mimbar yang mulia ini, di khutbah yang singkat ini, setidaknya ingin menyampaikan beberapa poin yang penting untuk kita amalkan di hari yang fitri, di hari yang mulia. Ada 3 sekiranya yang harus kita bawa pulang dari majelis yang mulia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang pertama, bagaimana kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Senantiasa kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Setiap yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, anak kecil, orang dewasa, orang tua, semua kita adalah anak dari orang tua kita. Semua kita adalah anak dari ayah dan ibu kita. Oleh karena itu, birru abaakum tabirrukum abna'akum. Baktilah kamu kepada orang tuamu, baktilah kamu kepada ayah ibumu. Niscaya ketika kamu sudah menikah, ketika kamu sudah berkeluarga, mempunyai anak keturunan, mereka nanti akan berbakti kepadamu. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau memperlakukan orang tuamu dengan baik, maka kelak di hari tuamu, anak-anakmu akan memperlakukanmu dengan baik di hadapan Allah. Sayangi keduanya, senangi keduanya. Apa yang diimpikan, apa yang dicita-citakan orang tua, kalau kita sanggup dan kita mampu, penuhilah kemauan, kesenangan, impian, cita-cita orang tua kita. Yang masih hidup, senangilah. Ajak mereka makan, ajak mereka jalan-jalan, ajak mereka untuk menghibur hatinya. Puluhan tahun mendidik kita, puluhan tahun membesarkan kita, untuk kebahagiaan, kesuksesan kita semua anak-anaknya. Oleh karena itu hadirin wal hadirat, jangan sampai kita tergolong anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak yang tidak tahu diri kepada orang tuanya, anak yang tidak tahu malu dengan jasa orang tuanya. Al-Imam Abdullah ibn Abbas mengatakan, 3 jasa tidak akan terbalaskan: jasa Allah kepada hambanya, jasa Nabi Muhammad kepada umatnya, jasa orang tua kepada anak-anaknya di Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, wala taqul lahuma uffin. Jangan engkau sekali-kali berkata kepada orang tuamu. Ketika ayahmu atau ibumu memanggil, letakkan handphonemu, tutup Facebook, Instagrammu, tutup chat WhatsAppmu ibadallah. Penuhi panggilan orang tua, labbaik wa sa'daik ya walid ya walidah. Aku memenuhi panggilanmu ayah, aku memenuhi panggilanmu ibu. Walaupun terkadang orang tua bernada keras, terkadang orang tua memarahi, terkadang orang tua menegur kita, jangan berkata, saya tidak senang, saya tidak suka ditegur ayah, saya tidak suka ditegur ibu. Ingat saudara, ketika suara teriakan, suara marah, suara teguran ayah
itulah suara yang paling dirindukan oleh kita semua. Baiknya, buruknya orang tua di hati, di pandangan anak tidak ada yang buruk, semuanya baik di mata Allah. Wala tanharhuma, jangankan berkata apalagi berbuat kasar, apalagi berbuat yang membuat hatinya menjadi menangis. Kita lihat berita setiap hari di medsosnya, di televisinya, anak yang kurang ajar, anak yang durhaka kepada ayah ibu, bahkan tidak sedikit anak yang membunuh orang tuanya. Super durhaka anak tersebut ibadallah. Jahannam balasannya ibadallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ingatlah kisah Alqamah yang lebih mendahulukan istrinya, memprioritaskan istrinya daripada ibunya. Ketika dia wafat, ibunya tidak mau hadir, ibunya tidak mau melihat jenazah anaknya. Lalu ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabat, kemana ibu Alqamah? Ibu Alqamah tidak mau datang ya Rasulullah. Ini Alqamah semasa hidupnya durhaka ya Rasulullah. Kalau begitu saya tidak mau mensolatinya. Katakan kepada ibunya, kalau ibunya tidak datang, Rasulullah akan membakar jasadnya Alqamah. Tapi seorang ibu yang berhati besar, berlapang dada, kemudian datang dan memaafkan kesalahan daripada anaknya Alqamah. Oleh karena itu penting kiranya sepulang dari majlis ini kita minta maaf, tidak hanya maaf, kita minta ridho dari segenap perjuangan orang tua kita di mata Allah. Birru abakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kepada orang tua, anak kita nanti akan berbakti kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian poin yang kedua adalah senantiasa di hari yang mulia, di hari yang suci, di hari yang berbahagia ini, mari kita memperbaiki niat dengan berniat untuk memperbaiki taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaina kama nawa salafus salihin. Kami berniat ya Allah di hari yang mulia ini sebagaimana niatnya orang-orang saleh terdahulu, niatnya orang tua kita, niatnya para guru-guru kita, niatnya para orang-orang terdahulu, berniat untuk memperbaiki taat dan ibadah. Terkadang di zaman akhir, di zaman yang serba canggih, di zaman teknologi yang sangat mutakhir, yang sangat kita damba-dambakan, selalu di-upgrade setiap tahunnya, dari teknologi handphonenya, dari teknologi televisinya, dari kendaraan mobil motornya dan lain sebagainya. Terkadang manusia hatinya kosong ibadah. Terkadang manusia melupakan siapa yang memberikan fasilitas yang begitu mewah, fasilitas yang begitu banyak untuk kita semua, yaitu Allah Ar-Razzaq Al-Mun'im, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi nikmat untuk kita semua. Oleh karena itu, jangan jauh-jauh, jangan lari, jangan kabur dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Jika kita merasa hidup ini sulit, maka besarkan nama Allah. Jika kita merasa hidup ini sudah tidak ada harapannya, maka agungkan nama Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ulama berkata, makna daripada Allahu akbar ai kullu ma siwallah asghar. Segala sesuatu selain Allah itu kecil. Masalah yang kita hadapi dalam hidup itu kecil di mata Allah. Lebih besar kuasa Allah. Masalah yang kita hadapi dalam rumah tangga itu kecil di mata Allah. Lebih agung daripada kuasa Allah, daripada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, segala apapun permasalahan yang kita hadapi, maka dimulailah dalam memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Aslihu, perbaikilah bainakum wa bainallah, hubungan antara engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah telah mengingatkan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yatim. Ketika kita ditanya, Pak,
Bu, saudara, kapan kita berhenti ibadah? Kapan kita berhenti sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lainnya? Kapan kita berhenti? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian. Ibadahlah, sujudlah, puasalah engkau sampai datang mati. Dan mati itu begitu cepat. Udhkuru min dzikri hadzihil ladzat, akthiru min dzikri hadzihil ladzat. Perbanyaklah dengan apa yang dapat mencabut kenikmatan, yaitu kematian ibadah Allah. Oleh karena ini, seorang yang soleh berkata, ketika datang seseorang, wahai Tuhan, wahai Syekh, hidup saya terasa sempit, hidup saya terasa hampa, hidup saya diambang kehancuran. Apa yang harus saya lakukan? Dimulai dari mana saya memperbaikinya? Maka Syekh tersebut menjawab, jika merasa hidupmu sudah tidak berdaya, jika merasa hidupmu sudah hancur, maka mulailah dengan memperbaiki sholatmu, terutama sholat subuh, terkhusus dengan berjamaah di masjid yang kita cintai, Masjid Jami' Nurul Watona. Setiap hari diadakan sholat berjamaah. Oleh karena itu, janganlah hanya berjamaah di hari Jumat, apalagi hanya berjamaah di Idul Fitri dan Idul Adha, tapi senantiasa kita usahakan, kita upayakan untuk selalu berjamaah setiap sholat 5 waktu. Ya Allah, ma'al jamaah, pertolongan Allah, bantuan Allah, ma'unah dari Allah beserta hambanya yang saling berjamaah. Tidak hanya berjamaah di dalam sholat, begitu juga berjamaah di luar sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka hati-hati kalau sampai Ramadan 30 hari ditambah 1 Syawal pada hari ini, tapi hati kita belum tergerak untuk ibadah, hati kita belum tergerak untuk taat, bahkan lebih condong untuk bermaksiat, maksiat yang kecil ataupun yang besar, yang disengaja ataupun yang tidak, yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan, maka hati-hati imanullah, jangan sampai kita tergolong hamba-hamba Allah yang dibutakan matanya nanti di hari kiamat, hamba-hamba Allah yang tidak melihat daripada kenikmatan surga, tidak melihat wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Allah Ta'ala berfirman, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah mengancam, Allah memperingatkan kepada kita semua, dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, disuruh sholat tidak mau, disuruh puasa terang-terangan bakal puasa, disuruh zakat bakhil, pelit, disuruh haji padahal mampu tapi tidak mau, lebih mementingkan bisnis dan usahanya, maka apa kata Allah? Wa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang pertama, sesungguhnya baginya kehidupan yang sengsara, kehidupan yang celaka. Walaupun hartanya banyak, asetnya di mana-mana, rumahnya besar, mobil mewah, motor mewah, emas berlian berkelimangan di tubuhnya, tetap dia tidak tenang, dia tidak puas, dia tidak merasa aman dari makhluk Allah. Kenapa? Sebab dia tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, apa yang kita dapatkan di dunia ini hanyalah titipan. Maka sebagai orang yang mendapatkan titipan, jaga amanah tersebut. Hai orang yang kaya, jagalah amanat Allah dalam hartamu. Hai pejabat, jagalah amanat Allah dalam jabatanmu. Hai orang alim, orang yang pintar, jagalah amanat Allah dari kepintaranmu. Hai orang yang hebat, jagalah amanat Allah dengan apa yang kau miliki. Oleh karena itu hadirin, jangan sampai kita mendapat kehidupan yang dosa, kehidupan yang sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami nanti akan membangkitkan dalam keadaan buta, buta matanya, buta hatinya. Kemudian dia komplain, dia berkomentar, dia bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma ya Allah, ya Rabb,
kenapa engkau membangkitkan kami dalam keadaan buta? Di dunia kami melihat gunung, di dunia kami melihat laut, di dunia kami melihat keindahan bumi-Mu. Kenapa di akhirat kami dibutakan ya Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah engkau suatu di dunia, engkau datang nasihat, engkau menerima Al-Quran, engkau menerima ajaran Nabi-Ku, engkau menerima nasihat daripada para ulamaku, dari para orang-orang saleh, tapi engkau tidak dengar, engkau tidak peduli, engkau cuek, engkau lebih mementingkan daripada kehidupanmu, engkau lebih mementingkan daripada kesibukanmu di dunia yang hanya sementara. Maka di hari ini di padang mahsyar kami bangkitkan dalam keadaan buta, kata Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri rahimakumullah, yang terakhir dengan berakhirnya Ramadan ditutup dengan zakat fitrah. Allah ingin mengingatkan kepada kita, hubunganmu denganku sudah baik, hubunganmu dengan Rasulku sudah baik, maka hubungan dengan sesama dimulai dengan membantu, menolong para fakir miskin, menolong para duafa, menolong para anak-anak yatim. Dengan zakat yang engkau keluarkan dapat membersihkan hartamu. Jangan engkau merasa percaya diri karena membayar zakat 3,5 liter beras atau dengan uang 50.000, atau engkau mengeluarkan infak sedekah lantas engkau merasa bangga. Padahal itu adalah kekotoran, padahal itu adalah noda yang ada di harta yang engkau cari selama ini. Pagi dan sore engkau cari harta, di situ ada haknya fakir miskin, di situ ada haknya duafa, di situ ada haknya anak-anak yatim. Keluarkanlah. Kalau tidak zakat, maka setiap bulannya dengan infak dan sedekah. Rasulullah SAW berkata, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah. Mukmin yang kuat secara imannya, kuat secara ilmunya, tidak lepas, kuat secara harta finansialnya, lebih dicintai Allah, lebih mulia minal mu'minil dhaif, ketimbang mukmin yang lemah imannya, lemah ilmunya, lemah hartanya di mata Allah. Siapa bilang umat Islam tidak boleh kaya? Umat Islam boleh dan harus kaya. Tidak hanya kaya harta, tetapi kaya hati di mata Allah. Banyak di luar sana orang yang kaya hartanya, tapi hatinya miskin, hatinya melarang, tidak mau dikeluarkan hak zakatnya, tidak mau disumbangkan daripada harta yang begitu banyak. Bahkan dia lebih senang mengambil hak orang lain, korupsi, menipu, bohong, dan lain sebagainya. Oleh karena itu hadirin, dengan zakat fitrah mari kita tingkatkan dan kita kembangkan ekonomi umat. Kita belanja di warung tetangga, kita belanja dengan saudara, kita belanja dengan orang-orang yang berdagang dengan dagangan yang kecil. Janganlah engkau tawar dagangan-dagangan orang-orang yang kecil di Allah. Mereka berdagang hanya ingin sesuap nasi, hanya ingin menggantikan perutnya dari kelaparan. Dia takut dengan kematian. Apa hak kita untuk menawar dengan terlalu parah, dengan terlalu banyak ibadah Allah? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Kita berpuasa setelah Ramadan, ada puasa sunnah 6 Syawal, ada puasa sunnah Senin Kamis, ada puasa sunnah Ayyamul Bid, ada puasa sunnah Ayyamus Syud. Nanti di bulan Idul Adha ada puasa sunnah hari raya sebelum hari raya Idul Adha. Oleh karena itu lanjutkan puasa-puasa sunnah kita. Begitu kita lanjutkan dengan ibadah-ibadah qiyamul lail kita, dengan tahajud, dengan taubat, dengan witir, dengan istiqamah, dengan salat taubat, salat awabin dan lain sebagainya. Lanjutkan dengan infak sedekah, minimal setiap pagi kita bersedekah. Kalau tidak setiap hari Jumat kita bersedekah. Jangan sampai hadir di hari Jumat kaum bapak, kaum laki-laki salat Jumat tidak membawa sedekah sedikit pun. Karena itu semua wa ma tasaddaqtum fa abqaitum, yang engkau sedekahkan maka itu yang akan kekal abadi. Harta yang engkau akan bawa mati yaitu harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, itulah 3 poin
daripada khutbah yang dapat saya sampaikan. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di hari yang fitri ini mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusan kita, dimudahkan dalam segala hajat-hajat kita, dikabul segala doa dan munajat kita pagi dan petang, siang dan malam. Semuanya hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita ada yang sakit di rumah sakit atau sakit di rumah atau yang kurang sehat atau memaksa hadir untuk Idul Fitri. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, diberikan kesembuhan, syifaan ajilan, ghairu ajilin, la yughadiru saqaman wala alaman wala ilalah. Di antara kita ada yang kena musibah, meninggal keluarganya, meninggal sanak familinya, meninggal daripada kerabatnya. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah yang wafat di hari yang fitri ini mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan salehah, tidak hanya pintar ilmu dunianya tapi pintar ilmu agamanya, menjadi anak yang soleh dan salehah, membanggakan orang tuanya, dapat menolong nanti di hari kiamat. Dan kita semua pada akhirnya berharap mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum minal wa barakallahu li wa lakum minal Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayatihil mutakathirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-anjuri zahirah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala mukhbiran wa amiran lakum innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wal Hasan wal Husain wa Khadijatul Kubra wa Aisyah ridha wa Fatimah az-Zahra wa baqiyatis sahabah wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum wa fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa ahli man fi halatihi salahul islam wal muslimin wa qina syarra zalimin wasrif 'anna syarra masa'ib ad-dunya wad din. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma adfa' 'anna wa 'an jami'il muslimin
الأذى والبلاء والغلاء والقحط والجور والأسقام والأمراض والحروب والزلازل والفيضانات وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم افتح لهم فتحا قريبا، اللهم فتح، اللهم فرج جمعهم، اللهم فرج جمعهم، اللهم فرج أعداءك إسرائيل وأخرانه، اللهم فرج أعداءهم، اللهم فرج جمعهم وشتت شملهم وقلل عددهم وزلزل أقدامهم واجعلهم من نورهم يا الله يا قهار يا جبار يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله خبير بما تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.